Hello guys, ketemu lagi dengan saya Pia Pio. Kali ini kita akan membuat sebuah antena penguat sinyal HP dari barang-barang bekas. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah nih, ada kabel RG6, dua buah pipa aluminium berukuran 8 cm satu buahnya. Ini ukuran 8 cm, dua buah pipa aluminium, dan ini pipa PVC ukuran sekitar 45 cm. Dan menggunakan kabel RG6. Ini untuk biasa digunakan untuk TV parabola ya, ke receiver. Jadi masangnya seperti ini, gampang. Kita nanti masukkan si pipanya itu masuk, pipa aluminiumnya itu nanti masuk ke pipa PVC seperti ini. Nah, dan di ujung-ujung pipa PVC seperti ini nanti akan masuk. Nah, ini negatifnya untuk pipa bagian bawah seperti ini. Ini semua dari barang bekas ya, kecuali kabel RG6-nya ini beli murah kok. Cuman beberapa aja lah, tergantung di kota kalian. Murah harganya. Kita kencangkan pakai baut. Ini tadi udah pakai baut nih. Biar mudah aja. Tadinya mau disolder, ternyata susah nempel tinolnya. Nah, seperti ini kita kencangkan pakai baut. Dan yang ini, yang positifnya ini bagian di atas ya. Di bagian atas dari antenanya, ini titik tengahnya, senternya dikasih jarak sekitar 1 cm. Jangan sampai nyentuh antara aluminium yang positif dan negatif. Yang positif itu menggunakan kabel tembaga yang ada di tengah kabel RG. Yang menggunakan tembaga itu positif. Nah, ini positif, kita paskan aja ukurannya sekitar senternya 1 cm, diberi jarak sekitar 1 cm. Nah, ini kita kupas kabel tembaganya untuk menyatukan ke bagian positifnya, ke bagian antena bagian atasnya. Keras ternyata. Seperti ini. Kita belitkan lagi, dihubungkan ke bagian atas menggunakan baut seperti ini. Baut kecil ya, yang ujungnya tajam. Ini baut kasar. Kita kencangkan supaya tidak lepas intinya. Jangan sampai bersentuhan antara antena yang positif dan antena yang negatifnya, yang dari aluminiumnya itu. Nah, ini sekitar 1 cm saja dikasih jarak. Nanti kita ya sekitar 1 cm. Antena ini cukup lumayan lah, kalau dari barang bekas bisa menghasilkan, bisa menambah kualitas sinyal. Bisa 4G juga, bisa 4G. Mudah-mudahan bisa 4G. Nanti kita akan tes ya seperti apa. Nah, ini kita kasih lem di bagian sininya supaya tidak bergoyang ya. Di bagian atas, di bagian ujungnya kita kasih lem. Udah dikasih lem tadi, biar tidak bergeser, tidak goyang. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam pipa PVC-nya ini. Nah, seperti ini sampai. Jadi posisi si pipa aluminium itu ada di dalam pipa PVC seperti ini. Nanti kita lem lagi di bawah ini supaya si kabelnya tidak tertarik. Menggunakan lem tembak aja boleh, bisa menggunakan lem plastik steel juga lebih bagus, tapi saya tidak punya itu. Saya punyanya lem tembak. Nah, dari di atasnya ini juga kita kasih sesuatu seperti plastik supaya tidak terkena air. Saya menutup atasnya itu menggunakan plastik yang direkatkan dengan selotip hitam ya di bagian atasnya supaya tidak terkena air saja seperti ini. Nah, ini supaya tidak terkena air, supaya air tidak masuk. Untuk bagian pigtailnya atau bagian dari induksinya yang nempel ke HP, yang
menyalurkan sinyal ke HP-nya kita buat yang pigtail sederhana aja. Dari kabel tembaga juga sama, yang bagian dalamnya kita kupas lalu kita sambungkan ke bagian output dari antena, yang plus dan minus itu disambungkan ke pigtailnya itu, tinggal sambungkan aja seperti ini. Nah, dari kabel seperti ini nih, dari kabel listrik yang tembaganya ukurannya secukupnya aja, disesuaikan saja. Antena ini bukan bukan bisa menghasilkan sinyal seperti itu, tetapi antena ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat yang tadinya sinyal hanya 1 bar bisa menjadi full indikator HP, atau yang tadinya hanya dapat 3G bisa menjadikan 4G. Sinyalnya juga bisa menjadi stabil, yang sinyal ada kan di suatu wilayah itu terkadang sinyal 4G-nya itu sangat lemah, terbaca 4G, tetapi untuk connect ke internet itu sangat berat, bahkan terkadang suka gagal terkoneksi ke internet. Nah, fungsi dari antena itu ya seperti ini, memperkuat sinyal, memperkuat jaringan sinyal HP supaya kita bisa berinternetan dengan lancar, atau sinyal kita bisa nelpon menggunakan sinyal HP yang diperkuat dengan antena ini. Dan antena ini bisa beroperasi jika menggunakan ketinggian minimal tertentu. Paling banyak yang merekomendasikan itu adalah minimal ketinggiannya 10 meter. Semakin tinggi semakin bagus penerimaan sinyal, tetapi semakin beresiko juga terkena kilatan petir. Jadi hati-hati ya, apalagi saat musim penghujan. Kalau bisa menggunakan penangkal petir juga, karena ini sangat beresiko ya. Semakin tinggi itu akan semakin memancing kilat untuk menyambar antena kita. Apalagi kalau kita pasangkan antena ini di daerah yang terbuka, di daerah yang tidak ada pepohonan tinggi, itu sangat beresiko sekali. Kilat bisa menyambar kapan saja, apalagi sekarang masih musim hujan dan kilat bisa datang kapan saja, bisa datang sewaktu-waktu. Jadi tetap berhati-hati, kalau bisa gunakan penangkal petir yang dimasukkan ke ground, ke tanah. Dibalikkan kanan. Nah, jadi seperti ini pigtailnya, si ekor babinya ini, yang nanti akan kita letakkan di bawah HP kita, dengan tujuan bahwa sinyal yang ditangkap oleh antena itu didistribusikan melalui kabel ini. Kita bungkus pakai solasi biar tidak lepas. Tujuannya ya seperti ini. Nanti HP kita masukkan di atas di sini, atau dimasukkan ke antara dua tembaganya ini. Nah, di sini kita HP letakkan di atasnya. Jadi seperti inilah hasil akhirnya nih. Lihat. Di ujungnya ini adalah pigtail, dan di ujung satunya itu adalah antena seperti ini. Nanti kita akan coba pasangkan bagaimana kinerja dari antena buatan saya ini, dan bahannya ini semua terbuat dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan rongsokan. Seperti ini nih. Kita sudah menggunakan tutup, dan ini pigtailnya. Dan saya menggunakan kabelnya ini hanya sekitar 6 meter. Ternyata terlalu pendek kayaknya. 6 meter seharusnya lebih dari itu. Nanti kita akan coba ya. Nah, sekarang waktunya uji coba, cuman karena ini waktunya sudah malam jadi gelap seperti ini. Ini SIM 1 ya yang saya gunakan. Ini menggunakan Bayu yang unlimited dari Telkomsel. Kecepatannya itu tertera di sini sampai 1,5 Mbps. Dan ketika saya coba untuk tes, dan ini posisinya tanpa terkoneksi dengan antena yang tadi saya buat seperti ini.
kecepatannya hanya seperti ini, 0, sekian, tidak mencapai 1,5, hanya 0,50. Ini untuk download. Untuk uploadnya ini sepertinya sulit sekali nih, 0,0, sangat sulit sekali sinyalnya. Yang SIM 1 ya, dilihatnya SIM 1 bukan yang SIM 2. SIM 2 itu menggunakan Indosat, itu bagus di tempat saya, cuman harganya yang agak mahal buat kantong saya. Kalau Bayu yang unlimited 140.000 itu bisa dipakai satu keluarga. Cuman masalahnya kualitas sinyalnya untuk rumah saya ini sangat kurang memuaskan. Di tempat-tempat tertentu saja, di pojokan rumah, di dekat jendela itu ada bagus. Nah, ini kan kecepatannya hanya 0,5 untuk upload dan download 0,01 Mbps. Connect internet juga biasanya kalau seperti ini sangat sulit sekali. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini posisinya masih sinyalnya masih 1 bar ya. Seperti ini. Maaf sekali pemirsa, ini gelap ya, waktunya udah malam. Udah keburu malam nih. Maaf, nggak ada penerangan juga. Kita hubungkan lagi dengan speed test lagi, dengan aplikasi speed test. Ini setelah dipasang ya, setelah dipasang dengan antena pigtailnya. Dapat berapa sinyal nih? Sinyalnya udah 3 bar nih, di ujung kiri atas udah dapat 3 bar ya. Maaf udah malam, nanti kalau bisa dites lagi lah sih ya. Tuh, sekarang sudah agak lancar lah. Nah, ini di bawah nih yang pigtailnya. Kalau tadi kelihatan di bagian bawah. Nah, ini di bagian bawah nih. Ada kan? Itu ada peningkatan menjadi 3 bar. Saya coba lagi. Ini menggunakan pigtail seperti ini di bawah ya. Dari antena kita letakkan di sini. Ini nih udah dapat 3 nih. Udah dapat 3 bar sinyalnya, dan 4G, mendukung 4G. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi kecepatannya seperti apa. Kita tes kecepatannya menggunakan aplikasi speed test. Dapat berapa sekarang? Ini sinyalnya udah dapat 3 bar, lumayan lah. Speed test nih mulai. Itu kan koneksi Telkomsel ya, bukan yang Indosatnya, bukan SIM 2 nya ini SIM 2 Indosat, kalau SIM satunya itu Telkomsel. Kita mulai lagi nih. Sekarang dapat berapa kecepatannya? Udah manca, udah lewat, sering lewat 1 tuh. 1, sekian, lumayan lah. Emang bukan kecepatan tertingginya 1,5 tuh, sekarang 1,36 untuk upload. Untuk downloadnya 7,2. Gini ke zaman 56 60. Dilaan jang senalna. oh lah Sok. Kecepatannya seperti ini, kita lihat ya. Tuh kan ada peningkatan 1,3, 1,5, 1,4 Mbps ini setelah menggunakan antena. Dan ini antenanya saya pasang di atas nih, di atas genting. Di sana ketinggiannya cuman sekitar 7 atau 8 meter, kurang sih karena kabelnya kurang panjang. Ini ke atas nih, kita lihat. Nah, ini di atas. Antena yang kemarin kita rakit dipasang di atas genting seperti ini. Di atas. Dan hasilnya lumayan lah, dapat 3 bar. Meskipun belum full karena ketinggiannya cuman beberapa meter, tidak sampai 10 meter, tidak lebih dari 10 meter. Ketinggiannya lumayan. Kita lihat lagi sinyalnya. Barusan itu dilepas pigtailnya, no. Ini kabelnya dilepas.
Oh, gelap nih. Ini pigtailnya dilepas tadi dan ini dapat 1 bar lagi tanpa menggunakan antena. Ini cuman dapat 1, 4G cuman dapat 1, dan itu biasanya jelek sekali sinyalnya, internetnya juga jelek. Kita pasang lagi antena di bawahnya. Kita lihat naik 2, sinyalnya naik 2 tuh, 3. Bener kan? Terbukti kalau ada perubahan di sinyalnya. Ini sinyalnya 2 nih, 3 sekarang, udah 3. Kalau lepas